Berarti orang Salafi Wahabi ini tidak belajar agama dari dasar. Karena dalam ajaran agama yang sangat mendasar, umat Islam ini beriman percaya kepada karomah para wali. Wahabi mengingkari. Karenanya ini yang akan kita tanggapi, pertama karomah para wali dan pengingkaran Salafi Wahabi. Kisah-kisah tentang karamat. Pertama kita harus dudukkan dulu, karamah itu, ya sebagian orang menuduh kita karena sering membantah dusta-dusta tentang karamah. Dituduh kita tak punya keyakinan adanya karamah. Gimana gitu? Nanti kalau kita sering menyebutkan hadis-hadis palsu, dikiranya kita tidak percaya ada hadis yang sahih. Nah, kenapa kita fokus sekarang? Banyak orang fokus sunnah bid'ah hari ini. Karena memang pertama, bid'ah terlalu banyak. Sehingga sunnah itu terkubur olehnya. Nah, ketika kita naikkan sunnah, otomatis sampah-sampah bid'ah itu akan ini. Karena dia yang menimbunnya. Otomatis itu. Ini kan barang berharga nih. Tertimbun oleh, atau misalnya ada sepotong emas. Tertimbun oleh sampah-sampah nikel, sampah-sampah aluminium, karton-karton dan sebagainya. Lalu antum nak ambil emas itu di bawah. Mau tidak mau ini harus disingkirkan dulu. Harus disingkirkan. Atau tersingkir dari sendirinya. Ya. Nah, demikian juga dengan ketika orang menghidupkan sunnah. Ini akan tersingkir. Ketika bicara tentang karamatul aulia, kita selektif. Ahlus sunnah itu selektif. Tidak semua yang ganjil dikatakan karamah. Seperti kata Imam Syafi'i tadi. Saya lihat dia berjalan di atas air, kemudian terbang di udara. Bagi saya tidak ada nilainya. Sampai saya lihat bagaimana dia menaruhkan sunnah Nabi SAW. Saya sendiri juga pernah orang semacam digertak orang lebih kurang ya. Sebulan itu bisa sholat tidak terjejak kakinya. Gitu. Kalau gitu saya ingin lihat dia sholatnya. Saya tidak tengok, saya saksikan sendiri. Bisa tidak di depan saya? Kalau bisa nanti saya akan ngaji dengan dia sampai di mana dia menaruhkan sunnah. Bukan minta cara ilmu itu lemu itu. Awak dulu kalau mau udah banyak datuk-datuk punya semua itu dulu. Datuk bisa ngangkat rumah sendiri. Ninju pohon cuboda itu ya, atau pohon cuboda. Nah, itu bisa ditembus seperti kena sinso gitu. Kalau mau, tapi alhamdulillah Allah selamatkan dari itu. Jadi ada karamah auliaur rahman, ada waswas aulia syaitan. Karamah aulia rahman seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Al-Furqan baina aulia rahman wa aulia syaitan. Ada beberapa ciri. Satu, karamah itu tidak dituntut, tidak dipelajari. Kalau dituntut dia pelajari, kalau kata ilmu mengistilahkan diulang-ulang kembali, bisa digunakan kembali, itu bukan karamah, itu lemu, itu sihir. Nah, itu sihir. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan orang mendapatkan karamah. Karamah namanya karamah, pemuliaan dari Allah SWT. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, dan dia tidak diulang-ulang itu. Yang kedua, tidak bisa dititiskan. Ayahnya kiai, ayahnya wali, lalu anak-anaknya, cucu-cucunya diwali semua. Tidak. Sebagaimana kenabian tidak bisa dititiskan. Anak Nabi SAW, alaihissalatu wassalam, tidak semua cucunya mengikutinya. Tidak semua keturunannya setia di jalannya. Makanya walaupun dia cucu Nabi, tapi tidak setia jalan Nabi, tentu saja tidak akan mendapatkan kemuliaan di garis keturunan itu. Karena man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang amalnya lambat tak akan dicepat-cepat oleh nasabnya. Jadi tidak ada titisan. Ayah kiai, anak gus, enggak. Itu tidak berlaku dalam karamah. Nah, langsung otomatis jadi gus walaupun tak pernah nuntut ilmu. Yang ketiga, bahwasanya ini sebagaimana tidak dititiskan, kemudian tidak dipelajari, kemudian datangnya tidak direncanakan. Seperti tadi, saat tidak mengetahui itu. Cuman dia seperti kata tadi, dia harus menyeberang, tidak ada jalan kecuali dengan masuk ke dalam sungai ini. Lalu Allah berikan karamah. So, kalau dia tidak diberikan karamah, tenggelam pasukan di dalam. Ya, karena sungai Tigris itu dalam, lebih dalam dalam sungai sana, tenggelam. Otomatis nanti mereka tidak ada nilai tawakalnya. Maka Allah tunjukkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Dan tahu kalau Allah cukup baginya, maka Allah berikan seolah-olah mereka berjalan di atas ini. Kemudian karamah Auliaur Rahman itu adalah karena taat beragama. Ini orang tidak taat beragama tiba-tiba pula karamah. Berilmu tidak, menerapkan sunnah tidak, dan kadang-kadang amalannya pun sudah ditinggalkannya. Karena ada istilahnya sampai makom tertentu dia tidak wajib lagi melaksanakan aturan syariat. Ini kan syariat di kulit-kulit. Dia sampai pada hakikat. Ini juga pembohongan yang dilakukan oleh orang tertentu. Oleh itu, ini diantara ciri-ciri daripada al-karamah. Nah, selebih daripada itu, kalau dia pakai komat komit, baca zikir tertentu, ini gunanya untuk ini tanda itu bukan karamah, sihir. Yang kedua, bisa dipelajari, bisa dituntut, ada pesantren untuk jadi kebal misalnya, walaupun bacanya selawat, walaupun bacanya zikir tertentu. Karena zikir itu kalau tidak mengikuti aturan syariat, bisa jadi sihir. Bukan bisa sihir. Jadi itu ikhwani, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Nah, kita tidak mungkiri bahwa ada wali-wali Allah SWT yang Allah berikan karamah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas juga diberikan Allah SWT doa mustajab. Doa mustajab. Seperti Uwais Al-Qarni diberikan doa mustajab. Tapi karena prestasi yang Allah berikan. Karena dia orang yang, ya saat kamu tahu sendiri, bagaimana ketika dia akan meninggal, dia nak infakkan seluruh hartanya atau setengah dari hartanya. Dan Nabi yang melarang. Rupanya dia masih hidup lama lagi. Dan dijamin masuk surga. Awwalu ramin fi sabilillah. Yang pertama memanah di jalan Allah SWT, banyak istimewa min as-sabiqin al-awwalin. Kemudian seperti tadi, dia tidak titiskan ke anaknya. Dia langsung anak Sa'ad bin Waqqas jadi wali, setelah itu jadi gus, jadi ini semua enggak. Kemudian juga tidak titiskan ke murid-muridnya. Karena itu prestasi dan keistimewaan yang Allah berikan hadiah. Nah, kembali kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Sebenarnya seperti juga Wali Songo. Untuk Wali Songo sebenarnya sudah dibahas secara panjang lebar oleh Syekh kitabnya, dan bagus untuk didengarkan ceramah tentang masalah ini. Sebenarnya Wali Songo itu ya sebagian besarnya ala istiqamah, tidak seperti film yang kita saksikan. Kalau saya dulu waktu di pondok minta izin ke Buya, ya boleh nonton film Wali Songo aja, itu film agama pailah. Jadi itulah satu naik masuk itu saya nengok film agama. Tapi waktu itu memang semangat kita untuk lemu dibuatnya, bukan untuk ilmu, semangat untuk lemu gitu. Masya Allah. Bayangkan itu tasbihnya sebesar biji salak gitu. Diginikan saja terlempar lawan semuanya. Tapi akhirnya lama-lama kita berpikir, kenapa ini dulu tidak dipakai untuk mengusir penjajah Belanda 350 tahun? Kenapa tidak dipakai untuk merontokkan pesawat-pesawat tempur Inggris dan pesawat tempur Jepang dulu untuk kemerdekaan? Tidak ada kontribusinya terhadap perjuangan. Justru kalimat La ilaha illallah, bahu runcing, itu lebih bermanfaat daripada tasbih-tasbih yang sebesar biji salak tadi. Ya, berarti karamah-karamah seperti ini tidak benar. Dan memang nyata banyak di antaranya di karang-karang orang. Wallahu musta'an. Dan tidak sedikit pula para masyaikh itu, masyaikh sufia itu ditipu oleh syaitan. Karena mereka anti ilmu. Rajin beribadah tapi anti menuntut ilmu. Apa sebab? Ilmu akan menyalahkan. Ilmu itu pasti menyalahkan yang salah. Seperti kata dokter tadi, kalau kita tahu yang benar pasti tahu yang salah. Ilmu akan menunjukkan kita yang benar. Otomatis akan menyalahkan yang selama ini kita lakukan. Maka dengan demikian kita anti kepada ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu.